Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Putri yang bernimkan 21140502121 dari kelas Psikologi Islam D, mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Dr. Reza Fahmi, SSMA. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Ragam Emosi Euforia. Euforia berasal dari bahasa Yunani yang berarti power of enduring, usually fertility. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan berbunyi kekuatan akan sebuah kemudahan, kesuburan yang bertahan lama. Arti euforia dalam perspektif psikologi adalah sebuah rasa kebahagiaan yang meluap-luap secara berlebih dan secara terus-menerus pada suatu rentang waktu. Biasanya rentang waktu ini terjadi secara singkat. Euforia biasanya timbul karena sebuah situasi baru yang lain daripada yang pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan seseorang. Situasi baru tersebut kemudian diterima oleh seseorang individu sebagai sebuah hal yang sangat menakjubkan. Dalam proses terjadinya euforia, otak individu tersebut menerjemahkan situasi baru tersebut sebagai sebuah kepuasan dan kebahagiaan yang mesti diluapkan. Biasanya euforia dirasakan oleh seseorang yang sebelumnya tengah mengalami situasi hidup yang jenuh atau dalam sebuah konflik psikologis yang mendalam. Hal itu yang menyebabkan ketika ada sedikit saja stimulus positif, misalnya berupa kabar gembira, seseorang tersebut merasakannya secara berlebih karena kondisi tersebut sangat kontras dengan kondisi sebelumnya. Euforia adalah suatu gejala positif psikologis yang berkaitan dengan affection atau perasaan cinta dan kasih sayang. Euforia juga berkaitan erat dengan persepsi seseorang terhadap suatu hal atau orang yang lain. Sebagai contohnya adalah orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta terhadap seseorang yang disukainya seringkali ditemui berada dalam kondisi euforia. Orang yang sedang jatuh cinta seringkali ditemui dalam kondisi memuja orang yang disukainya secara berlebihan. Seperti memandang foto kekasihnya, berlama-lama membaca ulang teks-teks pesan singkat dari kekasihnya, cemburu berlebihan, dan sebagainya. Padahal seiring dengan waktu, apabila hubungan itu bertahan, maka perjalanannya pun akan berangsur menjadi normal, wajar, dan biasa-biasa saja. Penyebab euforia. Kemunculan euforia dapat disebabkan oleh banyak kondisi, misalnya mengalami kepuasan yang terjadi pada dalam diri, terjadi peristiwa kehidupan yang membahagiakan, mencapai prestasi yang diharapkan, mewujudkan mimpi atau menginginkan yang diidam-idamkan. Perasaan cinta juga dapat memicu euforia. Selain itu, olahraga juga bisa menjadi penyebab terjadinya euforia. Saat tubuh menghabiskan simpanan glikogennya dan kemudian melepaskan hormon endorfin, di saat inilah kita dapat merasakan euforia. Namun, ada kalanya euforia yang tidak masuk akal bisa disebabkan oleh pilihan gaya hidup atau kondisi kesehatan mental yang terganggu. Ciri-ciri euforia sebagai berikut: merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sangat gembira, merasa sejahtera, sangat riang, merasa aman, percaya diri, puas, dan bebas stres. Ciri-ciri euforia yang berkaitan dengan mental: halusinasi, disorientasi, kebingungan, kegelisahan hati, paranoid, dan perubahan suasana hati. Tanda-tanda euforia yang baik dan buruk pada tubuh. Euforia yang baik dan menyehatkan bisa ditandai dengan perasaan senang dan ditunjukkan dengan bahasa tubuh, seperti ketika tersenyum lebar, tertawa, berteriak bahagia, bahkan bisa juga menangis saking bahagianya. Kita mungkin juga melakukan gerakan tubuh mengulang, repetisi, seperti bertepuk tangan atau melompat-lompat kegirangan. Sementara itu, pada orang yang mengalami euforia karena kecanduan obat, tanda-tanda yang dimunculkan adalah perasaan senang yang digambarkan seperti terbang melayang. Kondisi ini biasanya diikuti oleh gejala tekanan darah dan detak jantung meningkat, mata merah, mulut kering, dan koordinasi tubuh menurun.
Pada orang yang mengalami bipolar disorder, biasanya perasaan senang terjadi saat episode mania. Episode ini menyebabkan penderitanya menjadi sangat bersemangat dan bersinergi. Kadang melakukan tindakan impulsif dan tidak rasional. Pada penderita skizofrenia, mengalami euforia diikuti dengan gejala halusinasi atau delusi. Penderitanya akan mendengar dan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada atau punya keyakinan tidak biasa yang tidak nyata. Jika berdampak buruk euforia, bagaimana cara mengatasinya? Perasaan senang yang alami tentu tidak perlu kita khawatirkan, karena ini menyehatkan tubuh. Sebaliknya, yang perlu kita waspadai adalah euforia yang muncul karena kecanduan atau penyakit mental. Pasalnya, jika dibiarkan overdosis atau kondisi yang membahayakan jiwa, dapat terjadi kapan saja. Orang yang kecanduan umumnya akan direkomendasikan dokter untuk menjalani rehabilitasi dan terapi. Namun jika sudah menimbulkan tanda overdosis obat, penderitanya akan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Begitu juga dengan penderita bipolar disorder dan skizofrenia. Mereka akan direkomendasi untuk mengikuti psikoterapi, lebih tepatnya terapi perilaku kognitif pada pasien bipolar disorder dan skizofrenia yang pernah melakukan tindakan membahayakan jiwa. Biasanya mereka perlu menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga kondisinya membaik. Ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk memenuhi materi tersebut. Sekian dari presentasi saya pada hari ini.